Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi Jawa semua, Barnabas adalah seorang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Siprus adalah pulau di Timur Tengah dekat Lebanon, Suriah, dan Turki. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual semua ladangnya dan uang hasil penjualannya diserahkan pada rasul atau pengikut Yesus untuk keperluan agama. Barnabas pertama kali bertemu dengan Paulus atau Saulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul atau murid-murid Yesus. Paulus yang saat itu dikenal sebagai seorang yang selalu menganiaya para pengikut Yesus, sekarang sudah bertaubat dan menjadi bagian dari murid Yesus. Dan Barnabaslah yang meyakinkan para murid-murid yang lain sehingga diterima sebagai pengikut Yesus. Sahabat kopi Jawa semua, bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Kemudian Yohanes yang disebut Markus ikut bergabung bersama mereka untuk memberitakan Injil ke Siprus. Hasil dari pengabaran Injil di Siprus adalah bertobatnya gubernur pulau itu, yakni Sergius Paulus. Barnabas selalu mengikuti Paulus untuk melanjutkan perjalanan demi mengabarkan Injil ke Pisidia, Ikonium, Listra, dan Derbe hingga kembali ke Antiokhia lagi. Di Antiokhia, Barnabas bersama Paulus menghadapi keributan yang terjadi dalam jemaat mengenai khitan atau sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi Kristen atau pengikut Yesus harus disunat walaupun orang itu di luar Yahudi. Ada juga yang berpendapat orang di luar Yahudi tidak diwajibkan khitan. Barnabas terlibat dalam perselisihan dengan Paulus ketika mereka hendak melakukan perjalanan pengabaran Injil untuk kedua kalinya. Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, akan tetapi Paulus menolak dengan alasan Markus sudah tidak setia. Akhirnya mereka berdua berpisah. Paulus pergi bersama Silas, sedangkan Barnabas berangkat ke Siprus bersama Markus. Namun demikian, Barnabas tetap berhubungan baik dengan Paulus. Sahabat kopi Jawa semua, dari kisah Barnabas, mari kita menuju ke zaman masa kecil Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW masih berusia 12 tahun. Bersama pamannya Abu Thalib hendak melakukan ekspedisi niaga dari Makkah ke Syam atau Suriah. Saat tiba di sebuah tempat pertapaan di Busra antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan Buhairah. Buhairah adalah ahli kitab kaum Yahudi. Buhairah takjub melihat Muhammad sebab awan selalu bergerak memayungi kemanapun Muhammad melangkah. Buhairah memeriksa seluruh tubuh Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab suci yang dipelajari atau diyakini Buhairah. Ia akhirnya menemukan tanda kenabian di punggung Muhammad di antara kedua pundaknya. Lalu ia mencium tanda itu. Lalu Buhairah berpesan pada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya itu, karena dia adalah calon rasul yang dinantikan. Prediksi Buhairah dari kota Busra itu menjadi kenyataan. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad memperoleh wahyu yang saat menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad menjadi rasul penutup bagi umat manusia.
Sahabat Kopi Jawa semua, yang menjadi pertanyaan, dari mana kitab suci atau kitab yang diyakini oleh Buhairah itu sehingga Buhairah mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad? Apakah Injil yang ditulis Barnabas? Apa kitab yang lain? Injil Barnabas mengungkapkan cerita tentang Yesus sejak masa pra-kelahirannya hingga beliau naik diangkat oleh Allah. Penulis Injil Barnabas mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang agama Kristen dan Islam. Adapun pokok-pokok pikiran yang menonjol dalam Injil Barnabas adalah Yesus menolak ketuhanan dirinya dan menolak bahwa ia anak Allah. Yesus bukan Mesias, tapi Muhammadlah Mesias itu. Yesus tidak mati disalib, tetapi Yudaslah yang disalib. Itulah poin penting isi Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas ini memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah Yesus atau setelah beliau Nabi Isa. Dan Barnabas menulis juga saat Nabi Isa sebelum diangkat oleh Allah ke langit, beliau berpesan kepada para muridnya bahwa nanti akan ada penerus beliau, yaitu Muhammad. Dari kisah Barnabas dan Buhairah dapat kita simpulkan bahwa mereka berdua sama-sama masih memegang teguh ajaran Nabi Isa yang masih murni tauhid. Sebab banyak kaum Yahudi yang menuhankan Nabi Isa karena semua mukjizatnya yang seolah-olah ia seperti Tuhan yang turun ke bumi. Sahabat Kopi Jawa semua, terlepas dari kontroversi perdebatan kalangan Islam dan Kristen, kita sebagai Muslim mengimani bahwa sejak dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, kita beriman yang beliau semua sembah adalah satu Tuhan dan Tuhan yang sama, walaupun berbeda penyebutan sesuai dengan bahasa masing-masing. Sahabat Kopi Jawa, sebagai Muslim kita juga harus menghormati keyakinan saudara kita umat Kristen. Dan konten ini juga bukan bermaksud menyudutkan keimanan saudara kita Kristen, tapi ini hanya untuk menambah wawasan bagi kita umat Muslim bahwa ajaran tauhidlah yang diajarkan sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.